أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula. Dengan kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Jalla fi'ula. Dan wasiat takwa langsung diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ula, haitsu qala wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Allah di dalam ayat yang lainnya mengabarkan bahwa akan datang suatu hari la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan bermanfaat yang namanya harta dan juga anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang akan datang kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau. Kita memperbanyak membaca hadis-hadis beliau agar kita semakin dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada sebuah kitab yang judulnya An-Nabiyyu Ka'annaka Tarah. Seorang nabi yaitu Muhammad ibn Abdullah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat di depannya. Karena di dalam kitab kecil tersebut disebutkan bagaimana bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya terbenak pada pikiran kita. Oh, bayangannya seperti itu, walaupun belum tentu apa yang kita bayangkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berusaha untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting daripada itu semuanya adalah kita berusaha mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya senang. Kenapa? Karena sudah lama tidak berjumpa dengan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan yang kedua, saya minta maaf. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu pernah mendengar kabar tentang saya kenapa pekan-pekan yang lalu tidak hadir. Dan saya minta maaf tidak bisa mengundang semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan saya dan menjadikan hal tersebut sebagai keberkahan dan juga ibadah yang sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau boleh saya tanya, kira-kira bapak dan ibu-ibu pengen gak salah satu dari keluarganya, na'udzubillah min dzalik,
masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pengen napa mboten Bapak Ibu? Tapi yang kita inginkan adalah semua keluarga kita, baik itu kakek ataupun buyut, baik itu anak ataupun cucu, baik itu saudara ataupun sepupu, baik itu paman ataupun paklek, semuanya kita harapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sangat-sangat kita penginkan. Karena namanya pengen itu boleh-boleh saja Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya pengen punya mobil, belum tentu dia dapat mobilnya. Saya pengen dapat rumah yang luar biasa mewahnya, belum tentu dia dapat. Kenapa? Karena di sana ada usaha yang harus kita lakukan. Allah Jalla fi'ula berfirman di dalam salah satu ayatnya, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surganya Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah surga Aden, yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan juga anak cucunya. Berarti di sana ada sebuah syarat Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau pengen menjadikan keluarga kita masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul seperti halnya kita kumpul di dunia, adalah dengan menjadikan mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Jalla fi'ula, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa takut dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan keluarga kita masuk ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya PR buat kita bersama, bagaimana kita mengajak keluarga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Jalla fi'ula. Adapun orang melakukan kesalahan, hal yang wajar, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan hal yang wajar, tapi taubat jangan sampai ketinggalan. Dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda. Dan pemuda ini unik sekali Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Uniknya apa? Pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di masjid bersama para sahabatnya. Dan duduknya mereka bukan untuk ngobrol, bukan untuk ngerumpi, bukan untuk ghibah, tapi mereka gunakan untuk menambah keimanan mereka kepada Allah. Suatu ketika datang seorang pemuda. Kemudian apa yang dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li fi zina. Izinkan diriku untuk berzina wahai Rasulullah. Wah. Zina kita tahu Bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji. Sampai-sampai Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati yang namanya zina. Dekat-dekat saja enggak boleh, apalagi melakukan zina. Tapi pemuda ini berani. Pemuda ini pengen untuk menyelesaikan masalahnya, apa yang ada di dalam hatinya. Maka mengatakan izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dzan li, izinkan diriku wahai Rasulullah untuk apa? Fi zina, melakukan zina. Wah, dengar demikian para sahabat langsung marah. Mah kata para sahabat.
Jangan pergi. Pengen diusir pemuda tersebut. Tapi karena bijaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sikap beliau sungguh luar biasa. Beliau katakan, "Udnuhu," dekatkan orang tersebut kepada diriku. Dekat, jangan menjauh. Fadana minhu qariban, maka laki-laki tersebut atau pemuda tersebut akhirnya datang mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai orang tua, ketika ada anak yang melakukan kesalahan saja mungkin langsung marah. Dengar kalau di sekolahan ada melakukan kesalahan, menyalahi peraturan, langsung marah. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini nak, datang. Bentuk cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak berbicara kepada pemuda tersebut. Diajak untuk berfikir. Apa yang beliau katakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Atuhibbu li ummik?" Apakah kamu pengen ada orang yang berzina dengan ibumu? Maka pemuda tadi akhirnya berfikir, langsung menjawab, "La, tidak, wallahi ja'alanillahu fida'ak." Demi Allah aku tidak pengen wahai Rasulullah, dan diriku sebagai tebusan untuk dirimu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan bertanya, "Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim." Kemudian beliau melanjutkan sebelum bertanya, dan demikianlah manusia enggak pengen ada orang yang berzina dengan ibu-ibu mereka. Kemudian tanya lagi, "Atuhibbu libnatik?" Apakah kamu pengen ada yang berzina dengan anakmu, anak perempuan dirimu? Maka pemuda tadi mengatakan, "La wallahi ja'alanillahu fida'ak." Demi Allah ya Rasulullah, aku enggak pengen ada orang yang berzina dengan anak perempuanku. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalikan nas." Begitu pula manusia, la yuhibbunahum li ibnatihim. Mereka tidak menginginkan anak-anak perempuan mereka melakukan zina. Kemudian ditanya lagi, "Afatuhibbuhu li ukhtik?" Ya sudah, sekarang kamu pengen enggak ada orang yang berzina dengan saudari perempuanmu? Maka laki-laki tadi, pemuda tadi menjawab lagi, "La wallahi ya Rasulullah." Enggak, demi Allah aku enggak pengen ya Rasulullah. Begitu pula manusia enggak pengen ada yang berzina dengan saudari-saudarinya. Kemudian ditanya lagi, "Afatuhibbuhu li'ammatik?" Kamu pengen ada orang yang berzina dengan bibi kamu dari jalur ayah. Ammah kalau dalam bahasa Arab adalah bibi dari jalur ayah. Adapun khalah adalah bibi dari jalur ibu. Dibedakan di sana. Maka laki-laki tadi mengatakan, "La, wallahi la ya Rasulullah." Aku enggak pengen demi Allah ya Rasulullah ada yang berzina dengan bibiku. Begitu pula manusia, mereka tidak ingin ada yang berzina dengan bibi-bibi mereka. Tanya lagi, "Afatuhibbuhu li khalatik?" Pengen ada orang yang berzina dengan bibi kamu dari jalur ibu? Jawab lagi laki-laki tadi, pemuda tadi, "La wallahi ya Rasulullah." Demi Allah aku enggak pengen ya Rasulullah. Begitu pula manusia tidak pengen ada yang berzina dengan bibi-bibi mereka. Kemudian setelah diajak bicara, Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya berada di wawad'a yadahu alaihi, meletakkan tangannya pada laki-laki tersebut sambil mengatakan,
Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafit ila syai'in, dan setelah kejadian tersebut pemuda tadi tidak pernah melihat kepada apapun. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari sini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat-sangat banyak. Pelajaran agar kita memperhatikan keluarga kita. Pelajaran agar kita memperhatikan anak-anak kita. Karena kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanyakan atas apa yang kalian pimpin. Orang tua, bapak-bapak sebagai pemimpin keluarga akan ditanya keluarganya seperti apa, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Ibu pun juga sama, walaupun statusnya sebagai ibu rumah tangga akan tetapi punya tanggung jawab. Ketika suaminya pergi, apa yang dilakukan istri terhadap anak-anaknya? Ketika suami pergi, apa yang dilakukan istri terhadap harta-harta dari suaminya? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dapat kita ambil faedah di dalam hadis ini, bagaimana bentuk sabarnya dan kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana tidak ketika seseorang meminta izin pada perkara yang sangat-sangat haram, yang bahkan dikatakan sebagai dosa-dosa yang besar, yaitu perbuatan zina. Bahkan dalam sebuah hadis yang lainnya, ijtanibu asab'a al-mubiqat, jauhilah kalian 7 hal yang dapat membinasakan. Salah satunya adalah zina. Kemudian ada orang yang tanya, minta izin bahkan, ya Rasulullah izinkan diriku untuk berzina. Sahabat yang lainnya marah, tapi tidak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tahu, oh pemuda ini pengen bertaubat, oh pemuda ini pengen hatinya benar-benar bersih. Sampai-sampai minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyebutkan yang namanya ibu. Monggo, ini ibu-ibu nanti bisa disampaikan kepada anak-anaknya. Dan bapak-bapak bisa disimak bagaimana kemuliaan seorang wanita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man abar?" Siapa orang yang paling berhak untuk birrul walidain, berbakti kepadanya? Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan? Ummuk, ibumu. Tsumma man? Ummuk, kemudian ibumu. Tsumma man? Siapa lagi? Ummuk, ibumu, barulah yang terakhir tsumma abu. Maka menunjukkan bagaimana kemuliaan seorang ibu. Mereka adalah madrasatul awla li abnaihim, sekolah yang pertama untuk anak-anak mereka. Dari ibu, anak-anak bisa belajar bagaimana kasih sayang. Bahkan kalau kita melihat yang sering ngajarin anak-anaknya untuk belajar, rata-rata ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sudah capek sudah capek kerja, pengen istirahat, ibu-ibu lah yang punya waktu banyak dengan anak-anak mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyebutkan bahwa orang yang paling berhak untuk birrul walidain, berbakti kepada mereka adalah ibu-ibu mereka. Bahkan sampai disebutkan 3 kali. Nah, lantas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama kali, apakah kamu pengen ada orang yang berzina dengan ibumu?
Karena mereka lah yang paling dekat hubungannya dengan anak-anak. Mereka lah orang yang paling sayang terhadap anak-anaknya. Maka dari situlah Rasulullah SAW pengen menggugah hatinya. Bagaimana kalau orang yang paling dekat dengan dirimu, orang yang paling sayang dengan dirimu, orang yang sangat perhatian dengan dirimu, kemudian tiba-tiba ada orang yang berzina dengannya, mau enggak? Kalau enggak mau, maka begitu pula orang lain pun juga enggak mau ketika kamu ingin berzina. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan anak, kemudian ada saudari, kemudian ada ammah, bibi dari jalur bapak dan jalur ibu. Ini menunjukkan bagaimana kita harus berusaha semaksimal mungkin menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Jangan sampai kita putus silaturahmi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka ada istilah qorobah. Qorobah itu dari kata qarib, dekat. Orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, kalau pengen kalian untuk menambah rezeki dan menambah umur kalian, maka jalinlah tali silaturahmi dengan kerabat. Akan tetapi man qata'ahu Allah, siapa yang memutus tali silaturahmi, maka Allah putus orang tersebut. Baik itu putus dari rahmatnya ataupun putus dari nikmat-nikmat yang lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dari sini pula kita tahu bagaimana dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada semua golongan. Mau itu yang masih muda, mau itu yang sudah tua, mau itu yang masih anak-anak. Dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apalagi beliau memiliki seorang khadim, pembantu, yaitu siapa? Anas ibni Malik. Seorang yang masih anak-anak, diantarkan oleh ibunya untuk apa? Untuk berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak tahu lagi apa yang pengen diberikan kepada Rasulullah ketika kedatangan beliau di Madinah. Akhirnya dibawalah anak yang bernama Anas ibni Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Di sini juga kita harus belajar. Ternyata kita harus melatih anak kita untuk membantu orang yang lebih dewasa, membantu orang yang lebih memiliki ilmu, membantu mereka yang membutuhkan. Kita ajari dari mereka ketika masih kecil. Kemudian perkataan sahabat yang menyebutkan mah, jangan pergi, bukan berarti menunjukkan kesalahan mereka di dalam bersikap. Akan tetapi ada suatu kondisi, ya, kita harus berbuat baik. Ada satu kondisi kita agak tegas, ada satu kondisi kita marah. Tapi dalam kasus ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, ternyata kita harus melihat kondisi pemuda tersebut. Jangan sampai tiba-tiba kita marah, akhirnya anak-anak kita nggak tahu salahnya apa. Tiba-tiba kita tampar, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tiba-tiba kita diamkan anak tersebut tanpa dia tahu apa kesalahannya. Dan inilah yang menunjukkan bagaimana kuatnya iman para sahabat di zaman dahulu di dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mereka tahu kemungkaran, tidak diam begitu saja, tapi mereka langsung memiliki respon yang cepat. Nah, ini bedanya bagaimana imannya di zaman para sahabat
dengan imannya di zaman kita sekarang ini. Laki-laki tadi jelas tidak menghalalkan atau tidak meyakini bahwa zina itu halal. Tapi meminta izin kepada Rasulullah. Kalau di zaman sekarang naudzubillah ada yang menghalalkan yang namanya zina dengan beribu alasan. Bahkan kalau di negara barat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mereka mengenal yang namanya free sex. Ya, bebas untuk melakukan hubungan tanpa pernikahan dengan catatan suka sama suka. Naudzubillah. Dan hati-hati kalau hal ini sampai dibawa kepada pemikiran anak-anak muda kita, kaum muslimin, yang mana umat-umat terdahulu saja sebelum umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mengatakan zina itu halal, nggak ada. Tapi kalau sampai pemikiran tersebut datang kemudian merusak pemuda-pemuda kita, na'udzubillah, maka ini sebuah musibah yang sangat besar. Dan tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, ternyata memiliki sebuah keutamaan yang disebutkan oleh Allah Jalla fi'ula, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Luar biasa. Tazkiyah, predikat yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Predikat bahwa umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau kita kok meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka perlu ditanyakan bagaimana keumatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita meninggalkan hal tersebut. Sampai dikatakan kuntum khair ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan pada hal yang ma'ruf, hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang perkara-perkara yang mungkar. Kemudian faedah yang lainnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini teruntuk mereka yang punya kekuatan atau memiliki wewenang atau yang memiliki jabatan publik. Yaitu apa? Daruratu sam'i jamil iskalatil ijtimaiyah. Yaitu hendaknya seorang pemimpin mendengarkan permasalahan-permasalahan umatnya. Sampai pun hal yang sepele, sampai pun hal yang mungkin dianggap adalah perkara yang ringan. Dan luar biasa kalau seandainya rakyat tingkat desa saja, seorang kepala desa mendengarkan curahan hati rakyatnya, sungguh rakyat akan senang sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya rakyat nggak didengerin, nah biasanya grundel, biasanya bicarakan di belakang. Tapi kalau seorang pemimpin mencontoh bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW, insya Allah segala permasalahan umatnya, segala permasalahan rakyatnya, masyarakatnya akan dengan semaksimal mungkin diselesaikan. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pemuda tadi untuk dekat dengan beliau, memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika anak diperhatikan, ketika seorang pemuda diperhatikan, maka akan masuk ke dalam dirinya. Nasihat akan mudah masuk ke dalam dirinya. Berbeda dengan kita menasihati secara umum. Ya.
Adapun perlakuan khusus kepada pemuda tadi akhirnya masuk ke dalam dirinya. Maka Pak, kalau ada anak kita ya, yang salah, jangan kita kumpulkan kemudian assalamualaikum innal hamdalillah. Jarang masuk ke hati anaknya. Oh, pengen ceramah ternyata bapak. Tapi apa kita nasihati empat mata. Nak, kemarin bapak mendapatkan kabar ini dan itu. Bapak pengen cross check, pengen klarifikasi, pengen tahu benar atau enggak. Jangan tiba-tiba, ayo semua anak kumpul, ibu juga kumpul. Kemudian mesen nyewa mic, datangkan ustaz untuk ceramah di rumahnya. Nah, ini kurang tepat. Akan tetapi orang tualah yang punya hubungan batin dengan mereka, insya Allah nasihat akan mudah masuk ke dalam diri. Karena nggak sedikit bahwa pada ibu-ibu sekalian ada yang mengeluh, Ustaz, saya itu sudah nasihatin anak saya berkali-kali tapi nggak masuk. Tolong Ustaz, anak minta antum untuk menasihati fulan. Orang yang paling dekat dengan anaknya saja mengatakan demikian, bagaimana orang yang jauh, yang belum tahu apa permasalahan dari anak tersebut, apa yang menjadi poin akar permasalahan dari anak tersebut melakukan demikian. Akhirnya apa? Ustadz pun hanya bisa memberikan nasihat secara umum. Ingat sama ibu dan bapak yang sudah capek-capek kerja buat antum. Paling itu Pak. Bisa jadi kalau seandainya nasihat belum masuk kepada anaknya, ada cara yang kurang tepat. Oh, kalau cara yang ini kurang, maka coba cari yang lainnya. Anak langsung ceramahin. Kurang tepat. Maka bagaimana caranya agar kita mengambil hati anak tersebut? Karena banyak sebenarnya yang chat minta untuk nasihati santri ini dan santri itu. Dan orang yang paling dekat sebenarnya adalah orang tua yang berhak menasihati mereka. Baik. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam akhir hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kepada pemuda tersebut. Dan ternyata tak lupa untuk mendoakan, Allahumma ighfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Nah, inilah doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita berdoa dengan doa tersebut. Kita doakan anak-anak kita, kita doakan keluarga-keluarga kita, kita doakan adik-adik kita dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin ya kita lupa untuk doa kepada doa agar dihapuskan dosa orang-orang tersebut. Dan mungkin lupa lagi untuk membersihkan jiwa orang tersebut. Karena mahal tempat kesalahan seseorang bermuara pada hatinya. Ketika hati bersih, maka insya Allah seluruh amalannya pun juga akan baik. Dan hadis ini telah kita pelajari di awal-awal kajian kita. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya pada diri seseorang, jiwa seseorang terdapat mudghah, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila hatinya itu bersih baik, salaha jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya pun juga akan baik. Wa idza fasadat, apabila rusak hatinya, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak seluruh hatinya, seluruh badannya. Maka kenapa Rasulullah SAW tidak lupa untuk mendoakan hatinya
agar disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hassin farjahu, dan juga jagalah kemaluannya. Karena masa-masa muda itu masa-masa yang menggebu-gebu, pengen untuk mencoba hal yang baru, pengen untuk melakukan sesuatu, masih semangat-semangatnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar berdoa agar dijaga dari yang namanya syahwat duniawi. Karena musuh kita itu ada dua, adanya syahwat akdi, syahwat yang sifatnya itu akidah kita agar dijaga, dan juga syahwat tubuh kita pun juga hendaknya dijaga. Ada syahwat, ada syubhat. Ada syahwat dan ada syubhat. Kalau syahwat yang bisa kita lihat. Kalau syubhat seperti pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang tidak benar terhadap agama Islam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada itu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka sangatlah penting dan sangatlah urgen melihat keadaan pemuda-pemuda kita di zaman sekarang ini. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Tidak hanya PR bagi para ustadz saja, tidak hanya PR bagi pondok pesantren saja, tapi ini adalah PR untuk kita semuanya. Bagaimana keinginan kita untuk menjadikan keluarga kita sama-sama masuk surga, tapi kita tidak mau melakukan usaha-usaha itu semuanya. Karena ada sebuah syair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, engkau menginginkan kesuksesan tapi tidak mau berjalan pada kesuksesan tersebut, jalan tersebut. Fa inna safinata, karena sesungguhnya kapal itu la tajri 'alal yabas, tidak akan berjalan di atas padang pasir. Mustahil seseorang itu pengen sukses kalau enggak mau melakukan cara-cara kesuksesan. Seorang pengen sama-sama sukses masuk surga, tapi enggak mau melakukan cara-caranya. Padahal kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki adalah seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau seseorang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia telah menang, telah sukses, telah bahagia. Jangan sampai kehidupan kita yang mungkin hanya sementara, rata-rata umur 63, tapi kita gunakan pada perkara yang sia-sia. Tidak mau belajar agama, tapi hanya mengejar dunia. Jangan sampai kita melakukan demikian, na'udzubillah. Dan tentunya kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, berada di atas jalannya, dan masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita cukupkan dulu kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan saya mohon maaf sekali lagi karena belum bisa mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada acara tersebut. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ayarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik.
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa 'amalan wa salahan ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.